Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya, Ibu presensi ya. Yang hadir angkat ya. Faiz? Hadir. Ya. Ais? Hadirah. Ya. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Mari berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Buka pembelajaran 4 ya. Subtemanya adalah kebersamaan di rumah. Kegiatan apa yang sering kalian lakukan bersama keluarga kalian di rumah? Contohnya apa? Ais? Ya, belajar ditemani orang tua. Misalnya, Faiz apa? Belajar. Ya, belajar. Terus menyapu, bercengkrama. Seperti yang dilakukan oleh Siti dan Ali bersama keluarganya. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah, ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Selanjutnya kita akan membahas keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Ya, 6. Kalau sebutin Faiz? Islam, Ya, Islam. Hindu. Ya, Hindu. Terus apa lagi? Konghucu, Ya. Kristen, Buddha, Katolik. Katolik, Ya. Ada Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, dan Islam. Selanjutnya adalah tempat ibadah. Seperti yang ada di gambar, masjid. Masjid tempat ibadahnya orang apa? Islam, Ya, Islam. Ini gereja. Gereja tempat ibadahnya orang Kristen dan Katolik. Dan wihara tempat ibadahnya siapa? Buddha, Ya, Buddha. Kalau pura itu Hindu. Dan kelenteng apa? Konghucu. Selanjutnya adalah kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan yang sering kalian lakukan apa? Sholat kan ya? Kalau orang Islam sholat. Kalau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh agama lain dapat dilihat pada gambar ya. Ada misalnya Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Pura tadi agama apa? Hindu, ya kan? Apa pura? Hindu, Ya, Hindu. Kalau agama yang dianut oleh Lina apa? Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Wihara tadi agama apa? Ya, Buddha. Apa Faiz? Buddha, Ya, Buddha. Berhubung tadi banyak yang terlambat, Ibu absen ulang ya. Ayo, Vanessa, Berlin. Ya. Ya, tadi kan sudah mempelajari macam-macam agama dan tempat ibadahnya. Sekarang Ibu mempunyai permainan mengenai
memasangkan antara tempat ibadah dan agama yang dipercayainya. Silakan maju satu persatu dari Faiz ya. Ya, Berlin. Ya. Selanjutnya, Vanessa. Ya. Ya, sudah benar semuanya ya. Sudah terpasangkan dengan agama yang dipercayainya. Jadi kalian sudah paham ya mengenai pelajaran PPKN di pagi hari ini? Iya, Masih semangat? masih. Iya. Nah, sebelumnya ada yang tahu fabel itu apa? Cerita tentang hewan, Bu. Iya, cerita tentang hewan. Cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada hewan atau binatang. Contoh semut dan merpati. Dapat dilihat gambarnya. Dan ibu akan menceritakan cerita semut dan merpati. Sebelumnya di sini ibu mempunyai gambar tentang urutan dari cerita semut dan merpati. Semut dan merpati. Pada suatu hari, seekor semut tengah kehausan. Ia berjalan gontai di dalam hutan hingga akhirnya tiba di tepi sungai. Semut pun menjulurkan badannya yang mungil ke arah air untuk minum. Tapi malah tak sengaja dia malah tercebur. Semut lalu hanyut terbawa arus. Dengan panik semut berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong aku!" Tapi tak ada yang mendengar teriakannya. Semut mencoba berteriak lebih kencang, namun tetap saja tidak ada yang datang menolongnya. Semut berteriak dan tak ada yang menolongnya. Seekor merpati yang bertengger di ranting pohon melihatnya. Merpati segera menarik sehelai daun, lantas menjatuhkannya ke sungai, tepat di dekat semut. Dengan sisa-sisa tenaganya, semut naik ke atas daun, sehingga dia bisa mengapung dengan selamat ke tepi sungai. Dia kelelahan tapi sangat senang dan bersyukur karena merpati telah menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, seorang pemburu burung datang ke hutan. Ia melihat merpati bertengger di pohon. Tanpa disadari oleh merpati, pemburu itu bersiap menembaknya. Namun beruntung semut ada di sekitar situ dan melihat apa yang terjadi. Dia pun berlari sekuat tenaga menghampiri si pemburu dan menggigit tangannya sekuat-kuatnya. Seperti yang terlihat di gambar, sang pemburu ini melepaskan senapannya ya. Pemburu itu berteriak kesakitan. Tak hanya senapannya yang lepas dari genggamannya, tapi suaranya membuat merpati tahu ada bahaya di sekitarnya, sehingga merpati ini terbang dan tidak terkena tembakan dari pemburu burung ini. Sejak saat itu merpati dan semut mulai bersahabat. Sekarang ibu akan membentuk 2 kelompok untuk maju ke depan dan menceritakan kembali cerita semut dan merpati. Ibu akan membaginya Ais dan Vanessa dan Berlin dan Ayu ya. Silakan, ibu akan membaginya satu kelompok satu gambar, nanti berantai ya. Jadi kelompok ini nanti kelompok ini. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Ya, dimulai dari kelompok pertama, silakan maju ke depan. Semut pun menjulurkan air untuk minum, tapi malah tak sengaja dia malah tercebur. Semut lalu hanyut tapi tidak ada yang mendengar teriakan semut. Mencoba berteriak lebih kencang, namun tetap saja tidak ada yang datang menolongnya. Ya, tepuk tangan buat kelompok pertama. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok kedua ya, maju. Ketika semut kecil itu hampir tenggelam, seekor merpati yang bertengger di ranting pohon melihatnya. Merpati segera Perlahan tapi sangat senang dan bersyukur karena merpati telah menyelamatkannya. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok kedua. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari cerita semut dan merpati bahwa kita harus apa? saling
tolong menolong. Iya, kita harus saling tolong menolong. Untuk menambah pemahaman, dapat kalian tulis kembali cerita yang kalian ceritakan tadi di depan dengan bahasa sendiri, cerita semut dan merpati. Selanjutnya adalah pelajaran matematika. Pada hari ini membahas pecahan. Seperti dapat dilihat pada gambar, ibu membeli sebuah roti. Roti tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Dapat dilihat di sini kan rotinya satu buah dan tersebut dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Satu potong roti disebut dengan 1/4 bagian dari utuh, dibagi 4 ya. Untuk menambah pemahaman tentang pecahan, ibu di sini mempunyai apa ini? Pisang. Terus Apel. dan 1 lembar kertas. Ibu akan membagi apel ini menjadi beberapa bagian. Bagi apel ini menjadi 2 buah bagian. Yang awalnya tadi ini adalah 1 buah apel dan kalau dibagi menjadi 1/2 atau setengah bagian dari apel. Yang selanjutnya adalah ibu mempunyai pisang. Ibu akan membaginya menjadi 3. Yang nilainya sama dengan 1/3 bagian dari pisang. Awal mulanya kan ini hanya 1 buah pisang. Namun ibu bagi secara rata menjadi 3 bagian. Jadi nilainya 1/3 dari buah pisang. Dan ini ibu punya 1 lembar kertas dan akan ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi nilainya menjadi 4 bagian atau 1/4 bagian dari 1 lembar kertas yang tadi ya. Paham sampai sini? Paham. Tadi ini berapa bagian? 2. Atau disebut dengan 1/2. Ya. Kalau pisang ini berapa? 1/3. Ya, 1/3 bagian. Kalau kertas tadi? 1/4. Ya, 1/4. Sampai sini paham semuanya? Paham. Ya. Untuk menambah pemahaman, ibu akan menggambarkan pecahan dan kalian sebut itu pecahan berapa ya. Kalau ibu mempunyai 1 kotak dan ibu bagi menjadi 4 bagian. Kalau ibu arsir 1 bagian, ini menjadi berapa nilainya? 1/4. Ya, 1/4. Kalau ini 1 kotak, saya bagi menjadi 2 dan saya arsir hanya 1 kotak. Ini nilainya sama dengan 1/2. Jadi kalian sudah paham ya semuanya? Selanjutnya, ibu mempunyai tahu dan saya bagi menjadi 3 bagian, tapi dimakan kucing 1. Berarti yang dimakan kucing ada berapa bagian? 1/3. Ya, 1/3 bagian. Tadi agama di Indonesia terdiri dari berapa agama? 6. Apa saja? Islam, Hindu, Katolik, Konghucu, Buddha, Kristen. Iya. Terus amanah apa yang terdapat pada cerita semut dan merpati? Kita harus apa? Saling tolong menolong. Dan pelajaran matematika tadi dapat diterapkan di rumah dan dapat diterapkan 1/3, 1/2, 1/4 pada kehidupan sehari-hari ya. Sudah paham semuanya? Apa? Sudah paham? Sudah, Bu. Ya. Sekian pembelajarannya pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.